Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita kehadiran rekan saya dari DPM PTSP, bagian pengelola dokumen perizinan bidang jasa usaha, Bapak Felani. Siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun puasa ya. Wah, luar biasa sekali, puasa terus ya ini sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sampai 29 atau 30 hari ya. Oke. Ya, kita kemarin pengumumannya diajukan ya. Oh, dia juga. Hari ini tadi. Luar biasa, Bapak Felani ini beliau yang akan memandu kita ketika kita ada di DPM PTSP untuk mengurus banyak hal. Luar biasa. Begini Kang Felani. Siap. Ini kan Kudus memiliki MPP. Mungkin sedikit bisa disampaikan kepada masyarakat terkait MPP, Mall Pelayanan Publik. Iya. Sederhananya seperti ini ya, mall pelayanan publik itu. Jadi mall pelayanan publik itu adalah wadah ya, tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah dari daerah Kabupaten Kudus ya, dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Jadi di mall pelayanan publik ini terdapat berbagai layanan yang terdiri dari pelayanan yang ada di pemerintah daerah sendiri ya. Kemudian ada juga yang dari kementerian atau lembaga. Sebagai contoh yang kementerian lembaga ini seperti BPOM. Nah, ada di MPP Kabupaten Kudus. Jadi masyarakat yang akan mengajukan perizinan di sektor BPOM, misalnya pangan olahan untuk izin edarnya ya, untuk izin edar pangan olahannya, itu dapat berkonsultasi ya, dan dapat mendapatkan pendampingan terkait dengan pengajuan permohonan di sektor BPOM. Nah, kemudian untuk masyarakat yang membutuhkan misalnya akan berpergian ke luar negeri, nah di MPP Kabupaten Kudus sudah disiapkan itu tempat di mana masyarakat dapat mengajukan permohonan keimigrasiannya ya. Nah, jadi tidak perlu ke Pati atau bagaimana? Tidak. Jadi di situ sudah ada bisa keimigrasian di sana ya. Jadi ada imigrasi di sana. Kemudian bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan SKCK ya, surat keterangan kelakuan baik ya, atau dari itu Polres. Juga dari Polres ada di sana. Kemudian SIM. Termasuk SIM dan yang pajak ya, kendaraan bermotor juga. Ya, jadi di sana, dan ada berbagai pelayanan lainnya di sana. Jadi di dalam satu tempat ya, di dalam satu wadah, masyarakat layaknya mall dapat memilih pelayanan yang diinginkan. Ya. Oke, luar biasa. Rencana lantai 3 itu ya. Jadi agar bisa Insya mencakup Allah semuanya. Begini, Pak Felani juga. Siap. Nah, ini teman-teman tadi juga sempat menanyakan tentang bagaimana ketika mereka berusaha di sektor marketplace ya. Apakah juga kemudian ada yang harus dipenuhi untuk hal tentang perizinannya? Baik. Ini termasuk bidang jasa usaha ini. Bidang jasa usaha. Baik. Jadi perdagangan melalui atau secara elektronik atau online ya, dalam bentuk bisa berupa e-commerce ya, e-commerce ya, yang saat ini ada aplikasi seperti, maaf ini boleh menyebutkan branding ya? Boleh lah, ben masyarakat juga mudeng itu. Bla 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 ya, sekarang itu kan ada aplikasi bla 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 gitu seperti itu ya. Jadi baik itu marketplace yang menyediakan kumpulan pedagang ya, di dalam aplikasi itu yang akan menawarkan baik barang atau jasanya, atau mendagangkan barang atau jasanya kepada masyarakat, atau bisa juga seperti on demand online service, bla 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 Jack, bla 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 Jack ya. Jadi ada masyarakat dengan aplikasi tertentu, saya pesan makanan,
datang nih dia ya. Ya kan seperti itu. Kemudian ada juga yang berupa portal web, apa web portal ya. Biasanya contohnya misalnya saya membuat portal web gitu ya, yang nanti tujuannya untuk digital advertising misalnya. Jadi ada iklan digital di sana dan beberapa layanan lainnya. Yang jelas beberapa lainnya itu berupa transaksi elektronik ya. Jadi nanti dapat pemesanan kayak tadi on demand online service ya, itu kan pemesanan ya. Betul. Yang juga tadi kayak aplikasi tertentu kayak Pi gitu kan. Itu kan pesan ya, dan pembelian ya dan pengantaran barang ya. Itu memerlukan perizinan berusaha. Harus. Jadi bagi para pelaku usaha yang memiliki platform digital ya atau portal web yang tujuannya untuk komersial, atau profit, itu harus memiliki perizinan berusaha. Kemudian bagaimana cara pelaku usaha ini? Baik dia perorangan, badan hukum atau badan usaha yang bukan berbadan hukum, mereka harus mengajukan permohonan tersebut melalui sistem OSS. Ini udah masuk langsung ke aplikasi ya, materi berikutnya ya. Jadi silakan mengajukan permohonan terkait tadi. Misalnya kalau di sektor perdagangan ya, penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik ya, melalui sistem OSS ya. Ketika kita mau masuk di OSS ya, yang kita pahami ya, itu di sana ada banyak persyaratan, ada banyak upload. Ya toh. Dan kemudian ada banyak ramudeng. Nah, dari sana ketika kemudian tidak memahami, kan butuh deskripsi gitu ya. Iya, ketika kita pengen bertanya, itu apakah kemudian harus datang ke Mall Pelayanan Publik kah, atau ke DPM PTSP, atau ada solusi yang bisa ditawarkan? Ya, bahwasanya kita ketahui bersama sejak saya lupa Juni apa Juli ya 2018 ya, pada saat itu pemerintah telah menerbitkan atau mengeluarkan ya PP 24 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan OSS pada saat itu. Jadi masyarakat diwajibkan dalam pengajuan permohonan perizinan berusahanya melalui sistem OSS. Artinya kalau kita tahu sistem OSS itu berarti pengajuannya harus diajukan secara online. Betul. Atau elektronik. Nah, dan di tahun 2021 ini ya, tepatnya di tanggal 9 Agustus tahun 2021 sudah di-launching kembali nih sistem OSS versi terbaru yang namanya berbasis risiko. Berbasis risiko atau RBA ya, orang nyebutnya risk based approach gitu ya. Sudah benar nggak? Sudah benar ya. Saya takutnya salah ini. Jadi di sistem OSS RBA ini masyarakat pada dasarnya sudah disiapkan atau maksud kami sudah dapat mendapatkan informasi sendiri. Jadi tanpa harus didampingi sebenarnya. Atau tanpa harus misalnya ke MPP misalnya untuk bertemu dengan teman-teman di bidang pelayanan yang ada di DPM PTSP. Sebenarnya tidak perlu, karena di sistem OSS ini ada beberapa subsistem, yaitu adanya subsistem informasi di sana. Jadi OSS sudah menyediakan informasi terkait apa nih, mau tanya apa, Pak, bagaimana tutorialnya. Kalau saya mengajukan perizinan berusaha dengan skala atau tingkat resiko ABCD misalnya. Oh, itu sudah ada. Kemudian saya mau tahu legalitas atau regulasi ini, Pak. Itu sudah bisa diperoleh. Dari sistem informasi itu. Dalam sistem itu kemudian kita tinggal klik saja. Iya. Sudah informasi. Betul. Klik atau definisi atau apa. Apa saja. Apa saja. Termasuk dengan tata ruang. Ya. Termasuk dengan persyaratan dasar perizinan berusaha seperti IMB atau PBG ya. Kemudian kalau dulu disebutnya izin lingkungan, tapi sekarang namanya persetujuan lingkungan.
dan PBG dan SLF itu bisa diketahui informasinya seluruh di sana. Dan itu tanpa harus memiliki hak akses. Jadi cuma kita buka laman oss.go.id, Bisa silakan. masuk semua. Ya, bahkan pengaduan masyarakat dapat dilayangkan di sana tanpa harus memiliki hak akses atau login terlebih dahulu. Ya, tanpa harus memiliki hak akses atau login terlebih dahulu. Jadi Kecuali kalau saya masuk di laman saya, tentu kan harus ada aturan-aturan yang betul. sehingga saya tidak bisa masuk di halaman orang lain, Iya. kan begitu Ya, kan? contoh ini saya misalnya pelaku usaha di sektor industri misalnya, ya, saya membuat atau memproduksi pisang, keripik pisang, ya toh. Saya kan ini harus punya perizinan berusaha. Betul. Saya harus punya yang namanya izin edar atau SPPRT. Nah, itu bagaimana cara mendapatkannya? Silakan buka laman OSS, dicari di sana. Oh, ternyata untuk dapat mendaftarkan harus punya hak akses. Di sana kan ada informasi terkait bagaimana cara memperoleh hak akses. Entah itu untuk pelaku usaha UMK atau non UMK, sudah ada tata caranya di sana. Akses ya. Jadi udah diajarin lengkap dengan gambarnya, bahkan ada fitur video ini juga ada. Lengkap di sana ya. Kemudian pada saat bagaimana saya memprosesnya, ya inputnya ini bagaimana nih caranya nih, kalau atau ada yang diuploadnya bagaimana, di sana sudah ada. Jadi ada menu panduan di sistem OSS, silahkan dilihat. Jadi begini tuh ya. Ya menurut saya nggak ngatakan gitu ya. Tapi kita paham bahwasanya memang kita akui memang masih ada beberapa pelaku usaha yang memang minta pendampingan di DPMP-TSP. Ya, karena memang kesulitan ya mungkin dalam memahami informasi mungkin ya yang sudah ditampilkan. Kalau menurut kami sih mudah sebenarnya informasinya, karena sudah ceto itu, sudah jelas ya, ada gambar dan keterangannya. Dan kulino ya. Ya, beberapa persoalan yang kemudian muncul adalah ketika kemudian persyaratan seperti tadi, kalau saya mau buat keripik pisang, kemudian ternyata saya harus memenuhi ini, kan? Ya ini nih harus cari di mana? Nah, itu langsung sudah ada. Sudah ada. Jadi panduan di informasi itu sudah ada. Jadi misalnya saya mau usaha ini, persyaratan dan kewajiban yang harus saya penuhi itu apa? Sudah ada semua. Bahkan sistem ini dikenal juga dengan smart engine. Sistem yang cerdas. Jadi jenengan itu, ini mohon maaf ini, ya. Kalaupun yang penting saya itu punya modal bisa komputer, bisa internet, ya. Saya punya kemampuan itu aja dah. Saya tidak biasa mengakses OSS karena itu insidental saja. Pada saat saya butuhkan untuk mengakses karena saya membutuhkan perizinan berusaha, baru saya akses OSS. Itu kan tidak seperti WhatsApp, Instagram, Facebook yang mungkin tiap hari ini buat status gitu kan. Nah ya, jadi kadang-kala itu pun bisa. Yang penting saya punya kemampuan apa? Bisa komputer dan terbiasa dengan internet. Nah, di sistem smart engine ini sudah ada panduan otomatis pada saat kita login dapatkan akses di sana, apa saja persyaratannya sudah ditampilkan di sana. Slotnya sudah ada, tinggal ngupload. Notifikasinya sudah hadir di sana. Jadi, tanpa kita harus membaca regulasi pun, ya, yang penting kita tahu KBLI-nya, ya, KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang nanti akan menentukan jenis perusahaan perizinan berusahanya atau jenis usahanya apa saja. Yang penting kita tahu itu. Dan informasi KBLI pun bisa didapat di menu informasi yang ada di laman depan sebelum login. Bayangkan mudahnya. Jadi tinggal input, diarahkan. Jadi ketika kemudian kita membuka halaman utama, kemudian kita mulai masuk ke satu menu. Iya. Nanti dalam menu itu pun juga bisa mengakses ke tempat lain atau buka jendela-jendela lain. Betul. Misalnya ini saya namanya sistem OSS kan terintegrasi secara elektronik. Saya belum punya NPWP nih. Bisa nggak saya daftarkan NPWP saya melalui OSS? Bisa. Bisa. Saya belum BPJS nih. NIB juga berlaku nih sebagai jaminan sosial. Makanya dikatakan OSS itu sistem yang terintegrasi. Loh, saya ini mau izin edar nih. Ya toh? Yang sektornya BPOM ini. Misalnya saya punya makanan yang
yang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang ternyata harus di BPOM nih prosesnya. Misalnya yang frozen food misalnya ya. Nanti sistem ASS akan terintegrasi dengan sistemnya BPOM. Ada sertifikasi BPOM dan registrasi BPOM nanti. Itu connect. Dan itu tinggal satu tombol diklik gini aja dari sistem OSS yang di menu PBUMku itu sudah akan terhubung. Itu terhubung secara administrasi ya. Secara elektronik. Iya, secara elektronik ya. Iya. Administrasi secara elektronik. Ketika kemudian usaha tersebut keripik pisang atau apa tadi yang disebut, iki ku pabrike ono ta ora? Kan tentu dari pihak terkait ya. Sebelum saya mendapatkan itu tetap akan ada kunjungan dan seterusnya. Ini saya sampaikan bahwasanya di sistem OSS yang versi Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan perizinan berusaha berbasis resikonya, sistem ini ya, sistem OSS ini ada 3 subsistem ya. Pertama subsistem informasi ini. Jadi dengan subsistem informasi, masyarakat tanpa butuh panduan siapapun dapat mempelajari ya sesuai dengan apa kegiatan usaha yang dilakukannya. Regulasi saya pakai apa sih? Di sektor apa sih? KBLI saya apa sih? Tata cara dapat hak akses bagaimana sih? Tata cara input datanya bagaimana sih? Upload dan lain-lain. Connect-nya nanti kemana saja? Izin apa lagi? Di kementerian lembaga yang saya butuhkan. Itu bisa diakses di informasi itu. Kemudian perizinan berusaha sudah jelas. Nanti dapat perizinan berusaha kan sebenarnya di situ tuh. Untuk pemrosesan memperoleh perizinan berusahanya kan di subsistem perizinan berusaha. Itu pun notifikasinya udah jelas. Misalnya jenengan nih, sektor jasa konstruksi. Kok total investasinya kok di bawah 1 miliar? Sistemnya akan menampilkan, mohon maaf, jenengan ini mikro, mboten saged. Gak boleh. Jadi harus dinaikkan. Ini smart engine kan, pinter kan? Jadi tanpa kita mempelajari undang-undang udah dikasih tahu, nggak bener gini, nggak boleh. Paham ya di sini ya? Jadi sistem ini sudah smart banget. Nah yang terakhir pengawasan. Jadi di sistem OSS ini terkait juga dengan subsistem pengawasan. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang pelaku usaha yang sudah mengajukan perizinan berusaha, bukan berarti bisa merasa tidak diawasi. Oh, salah, kita awasi terkait dengan pemenuhan apa standar usahanya. Dia punya kewajiban misalnya kalau tingkat resiko rendah ya. Misalnya kayak ya kembali lagi kalau kita berbicara penyelenggaraan perdagangan secara elektronik ya. Misalnya ini parameternya atau skalanya misalnya kabupaten kota saja. Dengan skala usaha dengan modal yang mikro atau kecil atau tidak lebih dari 5 miliar. Itu kan kewenangannya kabupaten kota. Tapi dia punya kewajiban. Ya, PPMSE yang seperti ini ya. Dia punya kewajiban apa? Pertama, dia harus istilahnya mensupport produksi barang atau jasa dalam negeri. Oh, berarti harus support. Dia harus memberikan ruang di sana untuk promosi. Dan itu kewajibannya itu bisa dilihat di informasi juga ada. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang harus dilakukan dan akan diawasi. Ini dilakukan apa enggak ini kewajiban oleh pengawas sesuai norma standar prosedur kriteria. Nanti ada OPD atau sektor tertentu yang akan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang sudah terbit ini. Jadi bukan berarti tanpa pengawasan, sebentar kan sudah diberi izinnya enak toh. Resiko rendah cukup NIB toh, nomor hidup berusaha enak. Tapi bukan berarti langsung santai enggak diawasi. Oh enggak, kita awasi. SPPRT terbit melalui sistem aplikasi gitu BPOM ya, terbit. Tapi dia punya komitmen. Komitmennya apa SPPRT? Pertama dia harus punya yang namanya label. Dan pembuatan label itu nggak sembarangan. Ada aturannya ya. Ya, apa aja isi konten yang ada di label itu. Misalnya dia harus ada tanggal kadaluarsanya, tanggal dan kode produksi, komposisi, dan lain-lain sesuai ketentuan undang. Itu dia harus punya. Walaupun dia sudah terbit nih SPPRT-nya. Karena nggak dipersusah kan dengan online nih. Masyarakat sudah dapat legalitas duluan nih. Tapi dia punya komitmen. Dan ini akan diawasi. Apalagi dia harus ikut PKP. Kemudian CPPOB-nya misalnya. Cara pengolahan pangan olahan yang baiknya. Tempatnya harus bersih, higienis. Ya, sanitasinya bagus dan terdokumentasi. Dan itu akan diawasi, dilihat oleh siapa? OPD yang diperintahkan oleh undang-undang sesuai dengan norma. Itulah kenapa kemudian OPD melakukan
sidak-sidak atau Iya. kunjungan-kunjungan ke Betul. itu ya. Jadi di dalam sistem OSS itu kami DPMPTSP itu memberikan hak akses turunan namanya. Nah, kepada siapa? Kepada OPD yang sesuai dengan NSPK atau norma standar prosedur kriteria atau peraturan menteri per sektornya. Mereka yang harus melakukan pengawasan. Ya. Mereka akan diberikan hak akses. Untuk apa? Ya melakukan pengawasan di satu sistem OSS. Jadi saya ulangi lagi, sistem OSS ini menurut saya lengkap. Orang sebelum mengajukan sudah tahu harus dia bagaimana? bisa membayangkan, oh Itu ternyata tidak saya perlu begini. helpdesk ya. Di situ sudah Iya. ada helpdesk dalam satu ruang halaman di Betul, muka itu betul. ya. Bahkan kalau sampai dia ingin wadul pun misalnya, yang bahkan bukan masyarakat pelaku usaha, ini masyarakat yang non pelaku usaha tapi merasa dirugikan terhadap kegiatan usaha tertentu. Menurut ketentuan Undang-Undang PP Nomor 5 Tahun 2021, dia bisa melalui sistem OSS mengajukan sana. Waduh, tanpa harus mempunyai hak akses. Ini sistem informasi ini menurut saya ini udah bagus ini ya, bagus sekali. Saya pikir belum ada yang sebelumnya seperti ini. Nah, tapi kalau masyarakat toh masih misalnya masih kesulitan, masih belum Butuh paham pendampingan. kok harus ke MPP ya, ke DPMPTSP. Monggo kita berikan pelayanan ya. Iya. Tugas itu fungsi kami ya, memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Ini sedulur ISK, saya mau menyimpulkan ini malah bingung ya. Karena dari apa yang beliau sampaikan ini sangat luas sekali. Yang intinya adalah dimana ketika kita berusaha, OSS siap memberikan data dukung, kemudian siap memberikan informasi, dan di sana itu ada banyak hal yang bisa langsung diklik untuk bisa diketahui termasuk panduannya. Begitu, Jay? Betul, betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen berusaha, kepengen membuat sebuah usaha apapun itu, bisa langsung ke OSS. Kalau toh masih ada kesulitan, bisa langsung hadir ke DPMPTSP untuk MPP. ke MPP dan ke ruangnya Ya, atau ke ruang DPMPTSP untuk bisa untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Saya kira hal yang kita sampaikan tadi sudah cukup banyak memberikan informasi terkait dengan OSS. OSS singkatannya apa? Online Single Submission atau penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, bahasa Indonesianya. Dan itu nasional itu. Iya. Jadi di samping kita mau berusaha, di sana ada ruangnya. Bahkan ketika akan komplain dengan sebuah usaha yang dianggap merugikan atau memberi dampak yang kurang tepat, silakan bisa ke OSS. lapor melalui OSS. Ya, betul. Jadi seperti itu. Kalau ada misalnya aduan di bidang kami kan ada Wasdal namanya, pengawasan pengendalian penanaman modal yang akan melakukan inspeksi insidentil namanya. Insidentil kan karena aduan. Jadi jangan khawatir. Jadi sistem OSS ini menurut saya ya sudah sangat lengkap. Wah, Kang Felani sangat menguasai karena beliau pas berada di situ. Memang bidangnya jasa usaha. Jadi luar biasa. Untuk Kang Felani, terima kasih waktunya. Sama-sama. Nanti Mas kalau Erwin, ada masyarakat yang butuh informasi lebih lanjut tentang DPMPTSP atau perizinan atau apa saja, nanti kita bisa bertemu lagi di sini. Siap. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah 2 kali ya. 2 kali nih. 2 kali bahas OSS juga dan OSS yang sama, perlu banyak lagi belajar karena ini seperti OSS kan terus berkembang. Ya, versinya pun berubah ya saat ini ya, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Nah, itulah yang kemudian kita harus pahami, kemudian kita harus terus belajar untuk kita mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Betul. Akhirnya, terima kasih DPMPTSP melalui bagian pengelolaan dokumen perizinan bidang jasa usaha, Bapak Felani. Semoga ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.